Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya bersama, insya Allah ini adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di Lampung Utara. Insya Allah beliau akan menginspirasi kita ya. Jangan kemana-mana, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang barusan bergabung, selamat bergabung. Kita doakan mudah-mudahan yang lagi sakit semoga Allah sehatkan, yang masih banyak hutang misalnya Allah lunasi hutang-hutangnya ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pendengar Lamudin Cukuy dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami. Selamat mengikuti. Baik, kita akan berbincang-bincang. Kita sapa dulu ya. Gimana kabarnya, Mas Arif, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Pak Allah. Lamudin. Iya. Pak Lamudin. Lamudin Cukuy. Cukuy. Eh. Cukuy sekali ya. Iya. Ini pemirsa di rumah, kita akan berbincang-bincang ya. Nah, ini bisa perkenalkan diri ini Mas Arif atau Ustadz Arif. Kalau biar enak di Mas Arif aja. biar dekat dalam secara psikologis ya, bahasa ininya, Kedekatan inilah ya. psikologinya. Mas Arif aja lah ya, biar enak di ini ya, biar kita ngobrolnya biar lebih dekat gitu insya Allah ya. Mas Arif, kita silahkan bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya. Terima kasih dulu ya. Baik. Coach Lamudin. Ya, keren sekali. Ya, Lamudin Cukuy. Lamudin Cukuy. Masya Allah. Nama saya Arif. Iya. Arif Budiman Kasim. Asli orang Petabun. Oke. Utara. Alhamdulillah sudah berapa? Sudah 7 tahun ya, 8 tahun lah Kota Bumi. Setelah melalang buana dari Kuningan, terus Kuningan ke Depok, Ciputat, sekolah. Iya. Oke, Mas Arif, ini kan tema kita ini bahasanya tuh pemuda yang menginspirasi. Nah, kita boleh nih Mas Arif kasih kayak sejenis trik supaya sukses di usia muda gitu. Jangan nunggu jompo dulu ataupun sudah umur 40 gitu. Tapi memang ada jaya-jayanya ya, tapi bukan berarti yang tua tidak punya kesempatan untuk berkarir. Kan kita bisa mencontoh ulama kita, salah satunya Kiai Haji Maruf Amin ya. Beliau kan juga sudah usia tapi bisa berkarir. Nah, baik Mas Arif, kita bisa berikan pengalaman dalam berwirausaha, mungkin dari yang zaman nggak enak sampai zaman enak, boleh Mas Arif ya, kita kasih ini trik motivasi lah ya berwirausaha. Dimulai dari mana nih Mas Arif? Minta dibantu nih. Dimulai dari mana ya? Jadi nanti teman-teman semua ini mungkin sharing kecil-kecil aja gitu ya. Karena sebenarnya yang sukses di usia muda ini banyak gitu ya. Sedangkan kalau saya kan bener-bener ngerintisnya itu dari nol gitu ya, dari nol. Dulu pernah sih bekerja gitu ya. Dulu pernah bekerja di NGO, di Dompet Duafa gitu ya. Di kantor pusatnya di Ciputat 2013, 14, 15 kalau nggak salah. Gitu ya. Ya di sana sesuai dengan muyul sebenarnya, sesuai dengan hobi, bikin event gitu ya. Zaman dulu event organizer, kita biasa buat event ya di mall-mall segala macam. Memang di Dompet Duafa saya juga diminta untuk ngurusin event, dan kalau Ramadan itu luar biasa, banyak banget eventnya. Padat jadwalnya ya. Padat jadwalnya, dan itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Sampai akhirnya pulang ke Lampung ya, disuruh jaga toko yang tadinya dulu ya, alhamdulillah lah pendapatannya lumayan gitu ya, seperti dengan event dan sebagainya. Dengan saya juga punya PT event juga zaman dulu. Ya itu juga luar biasa, artinya ke Lampung ini hijrah yang benar-benar memulai dari nol gitu ya. Jadi masuk Lampung diminta ngurusin toko sama yayasan. Awal-awal masuk yayasan itu kan ngurusin toko.
isinya sedikit, modalnya kecil, terus disampaikan gimana caranya modalnya biar banyak. Nah, tapi satu sisi anak juga perlu penghidupan karena biar kebiasaan hidup di Jakarta agak lumayan pengeluarannya. Iya. Sampai di daerah kan gaji kan angka 1. Iya. Angka 1 nyari sendiri. Masya Allah. Waktu di Jakarta konkretnya berapa gajinya Mas? Aduh nggak bisa dibilangin, kaget. Ada sampai 11 juta Mas Rip? Ya Mendekati ya? dengan event-event sih ada lah. Ada ya, Masya Allah. Tahun 2013 tuh. 11 jutaan ya. 10. Tapi kalau gaji asli ya UMR Jakarta ya di 4 juta 5 lebih. Ya, 4 juta. Ya kalau sekarang kalau pada zamannya itu gede karena teman-teman saya itu cuma 2 juta, 1.500.000. Baik. Ketika datang di Lampung, gaji 1 juta, itu pun cari sendiri. Cari ya. sendiri. Masya Allah. Nah saya kira Unik kita, juga ini. saya kira itu tinggal enak doang, maksudnya 1 juta itu benar-benar inilah gitu. Enggak tahunya udah sendiri. Jadi nggak pernah ngepel di kantor, harus ngepel. Jadi benar-benar memulai dari nol lah. Iya. Yayasan kita kan dulu masih blok-blok banget tanah-tanahnya kan. Betul. Jadi luar biasa. Tapi itu teman-teman semua, yang jelas sih kebetulan memang saya punya muyulan itu kan usaha dari zaman dulu. Jadi pas zaman kuliah aja memang saya punya muyul usaha. Jadi pernah pas masuk kuliah, baru pertama masuk kuliah itu Pak Ramudin Cihui. Jadi saya itu usaha pulsa Pak. Usaha pulsa. Jadi cara marketingnya mudah sekali. Saya dagang pulsa. Besok kuliah saya tulis di papan tulis, yang mau beli pulsa silakan hubungi nomor ini. Akan langsung keumuman semua. Jadi trik marketingnya langsung dapat ke semua orang gitu. Tanpa ngutang, nggak boleh ngutang kalau sama saya. Jadi hari ini hari ini beli pulsa, besok saya ambil uangnya gitu. Jadi alhamdulillah itu berjalan sekitar setahun. Kemudian di setiap ada acara kan pasti ada peluang usaha tuh. Betul. Nah makanya kita harus melek peluang gitu loh Pak Ramudin. Baca peluang ya. Baca peluangnya harus bisa gitu. Dan ini mungkin anugerah yang Allah kasih ke saya gitu ya. Jadi ketika pas lagi event di saya dulu punya organisasi Kaisa sama Pak Khalid, sekarang pincapnya Dompet Duafa Surabaya. Iya. Satu angkatan saya sudah jadi pimpinan cabang Dompet Duafa di Surabaya. Nah itu bikin acara kami di Islamic Book Fair. Iya. Nah, manggung saya seminggu tanpa dibayar. Maksudnya MC itu seminggu nggak dibayar karena memang programnya Kaisa kan gitu. Iya. Nah sepanjang seminggu saya mikir kan, ini operasional bagaimana, bensin bagaimana. Akhirnya terlintas di saya apa tuh? Jual aqua, udah nggak pakai kasir. Jual aqua tanpa kasir. Jadi bayar bener-bener ikhlas gitu loh. Saya kasih sih harganya 3.000, tapi kalau mau bayar lebih silahkan. Yang nggak bayar juga nggak ada masalah. Gitu. Dan alhamdulillah pulang dapat uang sekitar 1 juta lebih. Gitu, bagi mahasiswa itu seminggu dapat 1 juta lebih kan ada 1.300-400 lah. Seminggu jualan air. Jadi airnya taruh di atas kursi, uangnya taruh di situ. Jadi saya manggung seminggu. Itu pulang bawa uang, terus sebagian uangnya saya belikan buku. Jadi banyak saya buku dari Islamic Book Fair. Apalagi di akhir-akhir Islamic Book Fair kan pasti ada diskon-diskon besar-besaran ya. Jadi pas di akhir saya dapat diskon banyak buku gitu dan uang gitu. Sudah bisa baca peluang ya. Jadi memang harus baca peluang Pak. Saya juga pernah jualan boneka horta. Nah, adik saya di pondok gitu loh. Iya. Di Al-Kahfi Bogor. Iya. Kemudian karena otak kita nih membaca peluang, Mas bisa jualan apa kita di pondok? Gitu loh. Kita bisa jualan apa di pondok? Akhirnya terbersit sama saya itu cari jualan-jualan yang unik, yang anak-anak tuh seneng, anak SMP tuh seneng. Boneka horta. Boneka horta ya. Oh itu berapa ribu saya jual itu? Boneka itu. Laku. Ya namanya pasar aja lah, santri. Boneka gitu. horta ya. Dan membaca peluang karena adik kita ada di sana, kita sekalian kayak gitu. Jadi jualan. adik saya dapat uang, jadi dari saya nih 13.000, adik saya jual 15.000. Kebanyakan kalau jual 1.000 aja adik saya dapat berapa dari 2.000 ya, selisih 2.000 itu 2.000 kali 1.000. Saya juga dapat 3.000 dari sekian. Kalau misalnya harganya 13.000. Betul. Karena harganya kan variatif, ada di bawah 10.000, ada yang sekian ribu. Ya, minimal ngambil untung kita 1.500. Enggak banyak-banyak. Cuman kalinya banyak. Betul. Nah, itu sekitar lumayan lama berhenti usaha itu karena skripsi itu berhenti usaha. Setelah skripsi selesai, masuk ke Dompet Duafa, kita bikin PT sendiri untuk eventnya. Jadi berdua jalan sama teman sih. Akhirnya pindahlah ke Lampung ya.
langsung pindah ke Lampung. Sampai Lampung kan bingung mau ngapain. Biasa dapat uang sekian, sampai sini nyari sendiri tadi kan. Iya. Nah, di situ bingung, tabungan yang kita bawa itu mulai menipis. Gitu, mulai menipis. Habis ya. Habis gitu kan. Akhirnya mulai bangkit lagi gimana Mas? Jadi setelah 7 bulan saya. Oh gitu ya. Setelah 7 bulan kita sama istri sih, alhamdulillah istri mau ya berjuang ya. Iya, Mau, iya. walaupun ya dia harus adaptasi di awal-awal kan beda, ada beda apa budayanya beda, cara orangnya beda, segala macam beda, dan masuk ke sini berasa dimarahin orang terus-menerus kan, padahal cuma logat doang gitu kan. Iya. Jadi setelah 7 bulan di Kota Bumi kita berusaha di Insarobani kan, jaga toko di Insarobani, ATK segala macam. Ya Pak Ramudin juga tahu nih. Tahu. Awal-awal kita ya. Ngerintisnya gimana pahit-pahitnya. Iya. Ya itu akhirnya aneh beli ruko saya. Ya ibu nyuruh kita beli ruko. Ibu yang beliin, nanti kita nyicil sama orang tua. Gitu. Untuk nyicilnya kan perlu mikir. Iya. Gitu. Akhirnya enaknya Jualan ya. Ini jualan es cappuccino cincau akhirnya. Es cappuccino cincau. Jadi memang ngerintis. Jadi teman-teman Etnamudin Cihuy Iya. bikin usaha itu ya, ini juga yang pernah kita obrolin sama-sama sama Pak Ramudin. Bikin usaha itu semampu kita. Iya. Jangan memaksakan diri. Memaksakan diri. Adanya 100.000 ya kita kelola 100.000. Nah itu kan, itu yang dulu saya ajarin ke Pak Ramudin pas dia jualan beras tuh. Tapi dia nggak mau pakai ilmu itu, nggak sabar dia. Betul. Nggak sabar. Jadi akhirnya cepet dia selesai. Saya kebetulan orangnya nggak suka memulai itu yang besar. Jadi dimulai dari kemampuan saya. Saya punya modal 500.000 ya, dari 500.000 itu. Waktu itu modal saya sekitar 1 jutaan ya, karena masih ada tabungan jadi 1 juta lebih. Kita bikin es outlet cappuccino kecil gitu, es cappuccino cincau. Kita jualan, terus kemudian jualan satu yang semampu kita. Yang kedua kalau sekali jualan tuh yang bagus-bagus sekalian. Kualitasnya harus bagus, walaupun murah kualitasnya harus nomor 1. Jadi saya beli bubuk cappuccino cincau itu langsung dari Jakarta, dan itu tempat yang bagus. Recommended. Jadi bukan bubuk-bubuk murahan itu. Bagus. Susunya susu murni dari Ultra, dari Frisian Flag. Jadi saya benar-benar beli di Alfamart dan segala macam. Yang terjaga gitu. Iya, secara kesehatannya ya. Itu Masya Allah ya, ketika buka itu langsung pendapatan melejit 1 juta sehari. Masya Allah. Itu 1 juta sehari saya. Jadi belum lagi di rumah istri. Jadi kita bagi dua nih, istri pulang ngajar. Jadi alhamdulillah nih istri ini juga luar biasa. Dia kita berdua bekerja keras gitu ya, membangun awal-awal tuh membangun gitu. Bangun awal-awal, terus kemudian istri jualan juga di rumah 2 tempat, itu 1 juta lebih dapat uang. Masya Allah. Alhamdulillah tuh. Itu jadi, selama berapa tahun itu Mas Arif? Itu berjalan 2 tahun, tapi kan pasang surutnya ada tuh, ada dapat bagus, ada segala macam. Iya. Nah kemudian, disinilah letak kita membaca usaha. Ketika sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, kita harus mulai inovasi. Yang ketiga inovasi, artinya pertama mulai itu dari sesuatu yang kita mampu. Yang kedua tadi apa sih? Baca peluang. Baca peluang itu yang pertama ya. Intinya inovasi. Kalau udah terjadi penurunan kita inovasi. Nah, waktu itu memang lagi booming-boomingnya cappuccino cincau kan. Terus kemudian karena cappuccino cincau sudah turun, Kota Bumi itu buka Thai tea akhirnya. Ada Thai tea ya. Awalnya baru Nai. Terus kemudian Nai ya. Terus kemudian saya buka Thai tea. Saya nggak beli brand, jadi saya itu nggak suka beli franchise Pak Ramudin. Gitu buat sendiri ya? Buat sendiri, gitu ya. Buat sendiri. Jadi saya tuh bikin sendiri, bikin desainnya. Jadi saya kebetulan punya dikit-dikit bisa desain. Desain ya. Desain dulu pakai Corel. Biar menarik gitu. Anak buat itu, gitu. Kalau ada fotonya bisa nanti dimunculin semuanya. Tapi udah nggak ada kayaknya fotonya. Iya. Nah, kemudian cappuccino cincau saya tutup total. Es cappuccino cincau ya. Total gitu loh, karena sudah nggak layak lagi untuk dijual, karena udah nggak laku, udah bosan juga kan. Dan inovasi marketnya itu, inovasinya pindah ke Thai tea ya. Thai tea kemudian didouble dengan bakso bakar. Di situ pendapatan naik lagi 1 juta ke atas lagi. Iya. Atas lagi, tapi ya itu Pak Ramudin sambil nabung. Saya orangnya nggak, pada saat itu karena kita masih merintis, nggak ada yang saya beli Pak kecuali ngangsur ruko.
langsung ruko ya. Nah ini juga pelajaran nih. Iya, Kalau lagi bagus usahanya, jangan mikir mau beli ini beli itu. Ditabung. Bersabar sampai kita betul-betul ngerasa oh ini layak kita beli, dan kita beli harus ada ini untuk apanya, manfaatnya untuk apa. Jangan sampai beli karena kita pengen. Iya. Karena kita butuh. Ya kan, Islam itu mengajarkan kita kalau belanja itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan sekedar gitu ya. Makanya saya nggak ada tuh waktu itu lagi bagus-bagusnya beli mobil, beli enggak pada saat momen itu Pak Lamudin. Nah kemudian Tahiti bagus, kemudian saya dari situ mulai nabung tuh, nabung Pak Lamudin, nabung untuk bikin usaha yang lebih besar. Karena kita kan berpikir gini, usaha ini kita perlu cari yang konsisten. Iya. Sedangkan usaha yang selama ini kan usahanya musiman. Gitu kan. Pas kebetulan Tahiti turun. Nah kebetulan kita udah punya modal gitu kan, ada musibah yang gagal bayi tabung itu kan. Iya. Solusi alternatif gimana? Bikin usaha lain yang continue ya. Yang bisa continue, berkesinambungan gitu kan. Baca peluang lagi nih. Gitu, baca peluang lagi. Jadi dulu ketika saya program bayi tabung di Jakarta, kami laundry. Iya. Laundry terus menerus. Di sana selama 2 bulan kami laundry. Nggak pernah nyuci gitu loh. Iya. Karena laundry di sana kan murah ya. Sama menjaga kesehatan juga. Dan sehari selesai kan, biar istri nggak capek dan programnya kan gitu. Iya. Nah kemudian mikir. Pas laundry itu kan bayi tabungnya gagal, laundry terus menerus tuh masih laundry, terus selama mikir 2 bulan itu ya. 2 bulan tuh masih ada uang sisa, kebetulan kan masih ada uang sisa dari program itu, terus mikir, Bun, diapain? Uangnya buat apa ya, kayak gitu kan kita kan. Sedangkan usaha Tahiti di Lampung sudah mulai menurun pendapatannya gitu kan. Iya. Kayaknya kita perlu bikin usaha yang bagus gitu. Iya. Nah kemudian akhirnya anak itu ngomong sama istri, Bun kayaknya enak deh bikin laundry. Akhirnya kami riset Pak, nyari mesinnya. Jadi bertahap kita nyari mesin yang paling bagus. Apa, yang murah apa. Jadi dari awal yang bagus. Kenapa? Karena modal kita nggak banyak, jangan sampai kita ngulang-ngulang urusan gitu loh Pak. Iya. Gitu. Jangan sampai beli mesinnya yang biasa-biasa aja, kemudian nanti ujung-ujungnya tetap kita juga beli barang yang bagus. Makanya dari awal saya yang bagus kalian dari awal kayak gitu. Bukan karena ada modal juga ya, karena nanggung. Iya. Berapa mesinnya Mas Arif yang bagus? Pokoknya modal awal yang pertama itu 30 juta. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Iya. Bisnis itu bertahap gitu ya. Dari modal cuma 1 juta, 2 juta. Sesuai akhirnya kemampuan berkembang gitu ya, sesuai kemampuan. Akhirnya ke 30 juta gitu ya. 30 juta itu ya memang saya punya uangnya segitu gitu. Saya nggak lebih-lebihin, nggak kurang-kurangin juga. Nah, walaupun saya juga punya pendapatan di luar kan, Pak Lamudin juga tahu saya punya aktivitas ada di desa, di yayasan, ada di pengawas syariah di koperasi gitu. Iya. Nah, itu yang mendukung, mensupport juga tuh. Selama usaha belum naik pendapatannya, ya pendapatan makan dan sebagainya dari situ kayak gitu. Baik. Nah, kemudian laundry awal itu pegawainya cuma satu. Terus yang lain gimana? Ya kami berdua sama istri nyuci sampai jam 12 malam. Masya Allah. Pokoknya usaha. Merintis ya. Jadi turun tangan juga. Maksudnya kita turun lapangan juga. Nyuci juga, gosok juga ya Mas. Gosok juga, istri gosok. Masya Allah. Jadi kami benar-benar ngebangun usaha itu berdua. Bahkan Pak Lamudin pernah dulu ya, kita udah dagang es cappuccino itu, dagang Tahiti, kita tuh malam-malam masih dagang Pak. Jadi kami tuh buat teh cup kecil itu bikin 100 setiap malam. Sudah dibentuk, udah siap lah gitu. Udah siap jual. Jadi sampai jam 12 malam gitu sama istri tuh. Nanti jam 3 pagi sholat malam, terus kemudian bikin Tahiti kayak gitu Pak. Rutinitas malam itu. Nah kemudian balik lagi ke laundry. Laundry ini ya bertahap juga ya, sampai akhirnya punya 2 cabang ini. Ya benar-benar bertahap gitu. Jadi memang kita sudah 2 cabangnya ya? 1. Jadi 1. Pokoknya sekarang laundry sudah ada 2. Ini nanti rencana sih mau buka yang ketiga nih. Doanya teman-teman. Amin. Cihuy. Lamudin Cihuy ya. Doanya. Sebenarnya sih teman-teman semua, kita itu benar-benar jadi anak muda harus membaca peluang. Dulu saya juga pernah berpikir sih kalau ke daerah tuh mau ngapain ya, mau apa dan bagaimana. Sebenarnya kalau kita sudah masuk ke daerahnya, nanti kan kita ngebaca sendiri tuh peluangnya ada apa. Terus yang kedua, rezeki itu Allah yang kasih. Jangan kita berpikir udah nggak mampu duluan gitu. Jadi untuk nyampe ke rezeki itu ya mintanya sama yang punya gitu loh. Kan tugas kita cuma usaha nih. Kayak gitu ya. Jadi doa, betul-betul ya kita berusaha, berikhtiar, berdoa. Udah
berjalan saja. Artinya kalau gagal paling tidak kita sudah berusaha. Jangan sampai kita sudah merasa tidak mampu duluan. Ya, paling tidak kita sudah berusaha walaupun pada akhirnya gagal. Toh kita dikasih hidup juga untuk berusaha terus menerus kan, bukan kemudian kita patah arang, udah gagal nih patah arang. Kan Ana juga nggak sekali dua kali gagal gitu loh, nggak sekali dua kali kena komplain. Laundry itu awalnya komplainan semua, masya Allah itu komplain, nggak namanya ganti pakaian segala macam. Ya, namanya kita belajar di awal otodidak, nggak ada coach trainernya dan sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman Etnabudi Cihuy, semua itu dimulai dari yang kecil. Dari yang kecil ya. Karena yang kecil-kecil itu kalau sudah digabungkan kan jadi besar. Jadi besar. Betul, Dan seperti kalau, sapu lidi ya. Iya, kalau satu mata. Kalau dia banyak bisa untuk nyapu. Kuat juga kuat ya. Iya, untuk mukul orang juga kuat. Masya Allah. Gitu kan. Jadi dari kecil ya, dari hal yang kecil, dari modal yang kecil. Iya, kalau kita punya modalnya 1 juta. Pas lagi jaya-jayanya jangan lupa nabung kan. Iya. Jangan mau ini mau itu. Akhirnya modal kacar-kacir nanti. Iya. Mungkin Pak Lamudin juga pernah lihat saya awal saya punya mobil kan dari yang kecil dulu. Maksudnya dari harga mobil 8 juta. Mazda MR, ya kan? Iya. Nah, Mazda MR sambil kita usaha berjalan, kita nabung, naik, bertahap kita jual Mazdanya, kita beli yang lebih baik. Iya. Nah, beli CR-V ya kalau nggak salah. CR-V tahun tua tuh 2004. Nah, kita jual lagi, naik lagi. Caranya begitu bertahap, jangan langsung mau yang bagus kan ya. Yang bagus gitu kan. Ngutang akhirnya. Nah, ngutang nggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak. Tahu jangan pernah memaksakan sesuatu dengan hutang. Ya kan, kayak gitu. Saya itu bikin usaha nggak dari hutang. Bersabar dengan kemampuan pribadi. Jadi nggak ada ceritanya tuh tiba-tiba kekurangan modal minjem sama orang, saya enggak. Enak saya sabar ya. Sabar gitu. Nanti juga pasti ketemu kok pintunya kayak gitu, sabar. Karena kalau kita memulai sesuatu atau nanti kekurangan modal kita dengan hutang, nanti yang kita tugas pertama adalah nguntungin orang dulu baru nguntungin kita. Itu konsep utang ya? Iya, konsep utang itu nguntungin orang, kitanya mau capek doang. Makanya bertahap saja, sabar gitu ya, sabar. Sampai kapan sabarnya? Yang sabar itu nggak ada sampai kapan. Nggak ada batasnya. Kalau saya sudah habis nih kesabarannya, berarti memang antum nggak sabar, itu aja. Iya, tapi saya pernah dengar kata-kata bijak ini Mas Arif. Kesabaran itu ada di Ka'bah dan Baitul Maqdis katanya. Kalau itu sampai dihancurkan itu batas kesabaran. Oh iya, kalau itu batas kesabaran seorang muslim. Iya, Masya Allah. Itu intermezzo ya. Permisa di rumah. Jadi permisa intermezzo gitulah insyaallah. Anak juga sedang merintis gitu. Kita juga punya target. Kenapa? Ya sebenarnya target hidup harus jelas gitu ya. Saya kenapa pengen usaha banyak? Karena saya punya mimpi yang banyak. Mimpi yang besar. Yang besar gitu loh. Saya pengen punya pondok pesantren, saya pengen banyak hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Makanya dengan salah satunya punya pondok pesantren ya. Salah satunya itu. Nah, di situ teman-teman, jadi kalau kita punya mimpi yang besar kan kita harus berjuang tuh mencapai mimpi itu tuh. Betul. Ya. Iya. Nah, untuk mencapai mimpi itu kita bekerja keras. Jangan sampai mimpi doang ya. Kalau mimpi doang semua juga bisa gitu. Iya. Jadi ya kita tulis nih kemauan kita apa. Kita cari cara untuk mencapai target itu gitu kan. Iya, visi misinya harus jelas dan suami istri harus kompak. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah berkeluarga nih harus kompak ngejalin visi misinya kayak gitu. Iya, Mas Irip. Tadi kan kita ada bincang-bincang trik-triknya. Kita pertama baca peluang, kemudian mulai dari yang kecil, modal kecil maksudnya jangan memaksakan diri. Kemudian kita ada inovasi, kita baca peluang lagi kira-kira ini sudah mulai turun, kita cari usaha yang kira-kira continue berkelanjutan. Iya. Dan bisnis harus kualitasnya harus dikontrol terus. Manajemennya gimana Mas Arif? Ya awal-awal bagi waktunya itu. Bagi waktu. Kan banyak sekali nih, kan tadi dari nol ya benar-benar. Tapi memang sudah punya pengalaman di event organizer pada waktu itu ya. Sebenarnya ada pelatihan-pelatihan sebelumnya memang sudah ada ya. Memang dulu kan kita juga dilatih di WAMI ya, di World Muslim Institute ya. Young Muslim Institute. Jadi memang kita juga, Ana juga dulu dilatih gitu kan sama Abah Iwan. Sekarang sebagai presiden Genpro, dulu Genpro belum ada, Ana memang sudah dilatih. Berarti memang kita harus punya mentor ya Mas Arif ya? Iya, zaman dulu memang kan Ana 2 tahun sama beliau gitu. Jadi memang diajarin dan ilmunya baru kepake sekarang. Bayangin
Anda belajar itu 2010. Apa tuh ilmunya Mas Rib? Ya, tentang membaca tentang leadership dan sebagainya. Oh gitu ya. Kebetulan kuliah kita juga manajemen kan. Jadi memang penting juga menentukan kuliah awal itu penting ternyata. Jadi nggak boleh asal kuliah. Jadi kuliah itu harus sesuai dengan. Jadi memang kebetulan dari zaman dulu saya sudah punya buku impian, Pak. Dari zaman SMP. Punya buku impian itu kita tulis sendiri ya itu Mas? Tulis sendiri, saya maunya apa gitu kita tulis gitu. Itu belum kepikiran stepnya gimana. Itu sudah di checklist belum Mas? Ini sudah tercapai, ini sudah tercapai, gitu ya. Yang satu yang belum tercapai, Pak. Masya Allah, apa tuh? Jadi gubernur Lampung, Pak. Masya Allah, Insya Allah kita aminkan aja. Jadi dulu saya punya ini Pak, karton itu saya gambar, Pak. Saya gambar salah satu yang saya jadi 20 apa berapa gitu ya yang pengen saya capai. Dan yang belum capai cuma jadi gubernur aja. Nah, itu kan berat. Ya, tapi kita nggak ada yang tahu ya. Ya itu mudah-mudahan namanya kan kita nggak tahu kalau Allah izinkan kenapa tidak gitu ya. Lewat fasilitas. Intinya sih pengen jadi gubernur juga harus ada ngapainnya ya. Iya. Maunya kenapa kita kayak gitu. Betul. Jadi, harus ada apanya dulu. Jadi pernah anak itu ini Allah yarham ya Ustaz Mutamimul Ula namanya. Iya. Ini ayahnya teman Ana gitu, Ahmad Rosi Ilmi. Nah, pernah kita itu nginep di rumah beliau lagi tes mulipia walaupun gak lolos gitu ya. Iya. Pagi-pagi diajak makan bareng tuh sama almarhum. Iya. Gitu ya. Kemudian dikumpulin. Terus beliau sebelum makan beliau ngasih nasihat tentang hadis innamal a'malu binniyat. Iya. Jadi kalau misalnya kan waktu itu kami diibaratkan tentang air minum Zam-Zam. Jadi sebelum tes kami dikasih air Zam-Zam tuh Ustaz Namudin, Pak Namudin Cihui. Iya. Nah, terus ketika mau minum didoakan. Bukan didoakan dengan beliau. Dikasih nasihat kalau kita mau melakukan sesuatu banyakkan niatnya, termasuk minum. Minum ini untuk apa? Kita niatin untuk kesehatan badan, untuk ini. Jadi makin banyak niatnya, makin banyak tuh nanti yang Allah kasih ke kita. Berkahnya itu makin banyak. Jadi dari situ saya merubah mindset saya. Oh, jadi kalau mau ngapain sesuatu itu misalnya mau jadi saya pengen bikin usaha, itu harus jelas dulu niatnya untuk apa. Saya pengen bikin pondok dengan usaha itu. Saya pengen banyak berbagi dengan usaha itu. Saya pengen umroh dengan usaha. Saya pengen haji. Banyakin tuh impian runutannya, maunya kalau usaha ini maunya untuk apa gitu. Jadi niatnya harus banyak, jangan cuma satu. Misalnya minum, udah semoga dengan minum ini sehat, dah gitu aja. Jangan, banyakin niatnya. Itu ya. Bener-bener dari situ saya membuka pikiran saya. Oh, kalau usaha itu harus banyak niatnya. Sama kayak kita ke yayasan nih, harus dari awal harus niatnya bener-bener ridho aja, nyari ridhonya Allah. Sambil jalan kita pengen ini. Nanti kan kita dilurusin dulu niatnya, dilurusin niatnya, gitu. Insya Allah sih. Itu wasiat dari guru. Ya, itu masalah. Gara-gara itu anak benar-benar berubah gitu ya. Termasuk gara-gara itulah anak berubah. Makanya sampai hari ini materi tentang Ustaz Mutamimul Ula ini anak sampaikan ke santri-santri ya, segala macam. Itu mungkin ya yang kata Allah ilmu itu tidak terputus, yaitu salah satunya ya. Karena kita pakai lagi. Iya, ustadznya udah nggak ada, maksudnya ustadznya kan sudah almarhum, tapi ilmu yang beliau sampaikan padahal cuma setengah jam dengan beliau itu ketemunya. Itu tadi bahasa Arabnya apa itu artinya itu? Ya innamal a'malu binniyat, semua dimulai dari Mistahul apa? Hah? Ustadz Mutamimul Ula. Oh, Ustadz nama itu ya. Nama Ustadz kita di Jakarta gitu. Kirain. Nah, itu yang sampai hari ini saya selalu ingat pesan beliau. Jadi saya tuh banyak ingat bener tentang nasihat-nasihat para guru. Dan itu diaplikasikan ya. Jadi makanya kalau lagi belajar sama ustadz sama guru dengerin. Jangan ngobrol. Karena kita udah merasa punya ilmu kemudian kita merasa pintar, udah jangan gitu ya. Oh iya, dengerin gitu. Oh iya Mas Arif, kita bincang-bincang tadi, kita balik lagi. Kendalanya apa Mas Arif di usaha laundry ini? Banyak sih. Kendalanya. Banyak kendalanya. Kendala pertama kita yang jelas nggak percaya diri ya, karena nggak punya kemampuan untuk itu ya. Tapi kan belajar dari YouTube, dari segala macam. Yang kedua, ya selap-selip pakaian itu sebenarnya sih bisnis itu setiap bisnis ada kendalanya. Tinggal kita cari solusinya terus gitu ya. Itu yang bikin kita berkembang. Harus cari solusi. Cari solusi terus. Jangan kita patah arang. Ada komplain orang sedikit,
ngedon, ada yang ngedon gitu ya. Apalagi kalau bisnis sama istri, ya istri itu harus terus dimotivasi, namanya istri kan. Iya. Habis dimarahin orang dia kadang-kadang sudah udah mas tutup aja gitu kan, kayak gitu. Oh pernah kan. juga dimarahin orang. orang, Pernah dimarahin orang pak, namanya usaha pak. Apa mutung apa Iya, gitu enggak? kenapa? Ganti kami, Ganti, masya Allah. Kita ganti kalau misalnya Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ya kita juga kalau nanti nggak mau barangnya rusak dan sebagainya. Intinya sih menjaga kualitas gitu ya. Makanya manajemennya dibagusin. Ya di awal-awal saya juga manajemennya masih carut marut pak, gitu kan. Tapi kita bagusin. Berjalan. Ya, sambil berjalan kita bagusin. Lihat Kita di buat YouTube skema. juga. Iya, kita belajar dari orang sampai akhirnya ketemu guru kita di Bandar Lampung gitu ya. Iya. Dari laundry mart. Ya, belajar juga dari mereka. Gitu. Suka dukanya apa nih? Sukanya banyak sukanya. Nah, kalau suka mah harus suka bisnis mah. Gitu ya. Iya, jangan sampai kita nggak kan banyak orang usaha tapi enggak sebenarnya nggak suka dengan usahanya, jangan gitu ya. Iya. Kayak gini, kita banyak orang tuh kan makan bakso ya. Iya. Tapi anaknya sendiri nggak diboleh makan bakso yang dia punya, nah nggak boleh kita kayak gitu. Harus menjiwai ya. Iya, jadi kan banyak orang itu kalau untuk orang nih, ini untuk orang standarnya B. Iya. Untuk keluarga standarnya A, sama kayak makan bakso tadi ya. Makan bakso untuk keluarga kita ini harus yang bagus. Tapi untuk orang lain yang dijualin udahlah grade-nya grade B aja. Jangan, harus yang bagus. Harus juga. yang bagus gitu. Pokoknya produknya harus bagus juga. Ya. Itu jadi catatannya. kayak jualan minuman tadi ya. Saya juga minum minuman saya. Gitu. Kita percaya diri dengan minuman yang kita punya. Ya dengan apa? Dengan kita mengkonsumsi minuman yang kita punya juga. Baik. Kan saya laundry, saya buka laundry, tapi saya juga laundry di tempat saya. Jangan sampai kita laundry di tempat orang lain karena nggak percaya diri dengan laundry kita. Itu pemirsa di rumah itu kita bincang-bincang menggali inspirasi ya berkaitan dengan usaha bisnis, baca peluang gitu kan. Nah terus Mas Arif apa nih yang sudah didapat ini dari usaha-usaha itu? Kan kita kan perlu bukti fisik ini ya. Apa ya, nggak kelihatan mobil sih. ya. Tapi yang sudah kita lihat ini mobil insya Allah ya. Kalau kendaraan kan tadi ya, kendaraan rumah yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan saya juga beli kendaraan sesuai kebutuhan. Beli mobil ini karena untuk ini, beli mobil ini untuk itu, gitu. Bukan karena kita ada uang kita beli, gitu. Nggak begitu konsepnya. Sesuai kebutuhan lah ya. Sesuai kebutuhan. Karena mau nganter-nganter juga. Sudah ada karyawan berapa nih Mas Arif? Untuk laundrynya 11. Alhamdulillah tuh sudah membuka peluang nih pemirsa di rumah. Ada 11 karyawan nih. Kalau semakin sedikit itu. Iya, kita doakan mudah-mudahan banyak lagi cabangnya. Dia mau menambah angka pengangguran. Ya, mengurangi angka pengangguran. Jadi memang salah satu saya bikin usaha itu niatnya adalah saya pengen banyak keluarga gitu. Dengan banyak karyawan kan banyak keluarga. Jadi dari dulu saya pengen punya karyawan banyak. Entah kenapa cita-citanya itu. Oh iya, Mas Arif, kita ini aja nggak apa-apa sekalian sosialisasi. Kalau yang mau laundry bisa hubungin siapa nih Mas Arif? Di sekitaran Kota Bumi ya. Jadi saya punya 2 laundry. Dengan 2 nama yang berbeda gitu. Iya. Satu Pelita Laundry yang ada di Rejosari, yang kedua Permata Laundry yang ada di Kebon 4. Nanti ya silakan Google aja lah. Ada Pelita Laundry dan Permata Laundry di Google. Nomor handphonenya bisa nggak Mas Arif dibagikan di ini kan sekitaran Lampung Utara ini insya Allah bisa di cover nanti Mas Arif. Ini berapa nih Mas Arif? Waduh, bukan gratis ya? Enggak apa-apa. 0878 9654 5317 itu namanya admin Ardi, Mas Ardi. Mas Ardi. Nah, itu bisa diulang lagi Mas Arif. 0878 9654 5317. Iya, ini itu Mas Ardi, dia Mas memang Ardi. Penanggung jawab langsung manajernya. Itu yang di semua usaha. Oh, semuanya ya, yang sebagai ininya manajemennya ya. Iya, manajemennya. Jadi memang ada yang ngurusin sendiri. Ya hampir kita sekarang kalau dulu terjun langsung, kalau sekarang udah tinggal ngawasin aja. By aplikasi. Pengawasannya sudah by aplikasi. Jadi memang sekarang dengan teknologi 4.0 kita juga harus menyesuaikan. Ini benar-benar memang milenial ini deh. Baru sedikit, tapi minta doanya insya Allah ini
Amin. Awal tahun yang Mudah-mudahan. ketiga ya. Awal Amin. tahun yang ketiga. Semoga nggak ada halangan. Buka cabang lagi ya. Iya, yang ketiga. Tuh pemirsa di rumah tuh, masya Allah. Buat yang masih bingung-bingung bisa tuh dicoba juga. Bukan coba-coba ya, maksudnya ikhtiar laundry. Iya. Bukan berarti nanti ke saya nggak, Mas Arif ya. Ya jangan coba-coba, usaha dari awal harus riset ya teman-teman semua, harus riset. Jadi jangan di awal saya mau buka usaha ini kemudian jadi ngasal ya. Maksudnya ngasal itu desain logo, desain banner, produk yang mau dijual itu dari awal harus bagus. Jadi ketika orang laundry pertama sudah merasa oh memang tempatnya bagus, layak Gitu ya. sehingga nanti kita juga dipandang orang dari awal profesional. Jangan seperti saya yang mulainya tidak belajar dari teman. Saya benar-benar belajar dari YouTube dan ini ada strategi khusus gitu ya. Iya. Yang saya selalu ketika bikin laundry pertama. Jadi ada namanya kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi rumus ini saya gunakan betul-betul ketika di Depok. Jadi setiap ke laundry di Depok itu ada namanya pelita laundry juga, makanya nama di sini pelita laundry juga Pak. Iya. Biar rezekinya sama yang di sini. Amin. Alhamdulillah rezekinya bisa sama tuh. Amin. Jadi setiap saya laundry selalu ada 1-2 pertanyaan yang saya tanyakan ke petugas laundry. Saya nanya, Pak, Mbak, ini kok bisa keringnya cepat? Pakai apa sih? Pakai pengering lah Mas. Emang cepat ya? Iya. Gitu. Dah 1 pertanyaan selesai. Besok laundry lagi, tanya lagi sampai kebutuhan pertanyaan kita terjawab semua. Nah dari situ kita bisa buka tuh laundry. Kita laundry dulu tempat orang ya. Kita riset tanya. Nah ini insya Allah sih kalau teman-teman mau sama-sama belajar ya nanti kita terbuka kalau saya untuk teman-teman belajar di kita untuk bisnis usaha. Yang apalagi yang laundry nanti saya bisa bantu. Saya insya Allah dapur saya buka kok. Boleh lihat mesinnya, saya ajarin. Gitu ya Mas Arifnya. Insya Allah siap berbagi dengan semuanya. Gak ada yang karena kalau majunya bareng-bareng kan enak. Oke. Baik, terima kasih Mas Arif. Kita sudah berbincang-bincang ya. Udah ngobrol-ngobrol santai tapi insya Allah menginspirasi. Mas Arif bisa minta bantu lagi nih, pesan-pesan apa nih buat pemula? Usaha apa aja deh. Yang penting itu berkah. Apa nih pesan-pesannya Mas Arif? Berkaitan dengan kita mau berwirausaha atau buka usaha tapi masih bingung. Enggak mesti laundry ya Mas Arif? Iya, mesti. Iya, karena kan memang ATM amati, tiru dan modifikasi. Kan bukan berarti kita harus sama gitu kan. Sampai orang tidak bisa meniru kita bahasanya. Nah, apa nih pesan-pesan buat pemula yang mungkin masih bingung mau usaha apa gitu, Mas Arif? Ya, sekarang gini, satu ya, karena tadi mulai dari yang paling mudah. Ya, kalau paling mudah kan artinya yang kita mampu. Iya. Kalau kita suka makan keripik, ya kita jualan keripik. Iya. Kalau kita suka makan mie, kita jualan mie. Iya. Kalau kita suka makan roti, kita jualan roti. Kalau suka panahan gimana Mas Arif? Ya kita jadi coach panahan, jualan alat panahnya. Masya Jadi Allah. ketika kita suka panahan ya, ini sebenarnya buat coach Firman. Jadi hobi itu Bisa jadi jualan. bisa Jadi jualan, bisnis. Bisa jadi bisnis. Masya Allah. Gitu, misalnya Kalau guru nih, guru. Gimana? apa nih yang kalau seorang guru nih, itu bukan hobi ya, itu kewajiban ya. Hobi. Hobi juga. Hobi. Saya ngajar hobi, bukan karena ini. Nih kayak coach Firman. Waalaikumsalam. Ini kita kedatangan warahmatullahi coach wabarakatuh. panahan. Nih kami. Ini bisa saya kasih rumusnya kalau dia mau dapat duit banyak. Mohon maaf tadi di apa namanya reject terus ini pas kita lagi Karena belum pada datang makanya kita bikin konten. buat konten ini. Bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat kok. Semoga ya. Semoga bermanfaat ya. Saya juga nggak tahu nanti ada manfaatnya apa enggak. Insya Allah. Jadi kayak coach Firman nih coach panahan nih beliau nih. Iya. Ini ada unsur bisnis ya Pak. Satu Pak, kalau kita punya lahan kita buka tempat pelatihan panahan. Karena beliau sudah punya sertifikat coach panahan gitu ya. Iya. Buka tuh lahan panahan, kemudian jualan alat panahnya, jualan busurnya, itu jadi Iya. Artinya itu semua bisa jadi usaha, semua bisa jadi bisnis. nggak mesti harus sama ya usaha itu ya. Dan sama juga nggak ada masalah. Iya. Berarti partner ya, bukan musuh atau lawan ya. Semua berkompetisi itu harus bagus, Iya, harus iya. baik. Berkompetisi itu
saling memperbaiki. Dengan kita berkompetisi itu kita memperbaiki kan. Iya, iya. Kalau nggak ada kompetitor kita merasa jumawa nantinya. Akhirnya apa? Oh, ngerasa udah bagus. Nanti giliran ada yang bagus, orang pergi semua. Iya, iya, iya. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya kompetisi. Iya. Karena dengan adanya kompetisi kita mempersembahkan yang terbaik gitu kan. Iya, itu kan dunianya Mas Arif ya. Kan ada hadis bahasanya jangan apa bahasanya gimana sih bahasanya? Ya, akhirat. Jangan tertinggal gara-gara dunia. Iya, bukan gitu. Ini Ya Mas kan Arif. itu semua tentang akhirat, Iya. gitu kan. Kalau akhirat dulu, jangan lupakan dunia gitu. ya semua akhirat dulu, nanti dunia akan terbawa dengan sendirinya. Nah, gitu maksudnya. Gitu. Jadi semua yang Supaya dapat akhirat, dapat juga dunia gitu maksudnya. Kalau kita ngejar akhirat selalu dapat dunia. Kenapa? Oh ya gitu bahasanya. Kejarlah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Kejarlah akhirat, nanti dunia dapat. Oh gitu. Nanti dunia dapat maksud. Ini Jadi kenapa anak bikin usaha kan tadi anak bilang anak pengen punya pondok pesantren, anak Iya. pengen punya berbagi tempat banyak berbagi dan sebagainya, gitu. Pengen bantu banyak orang, bantu keluarga dan sebagainya. Iya, Itu iya. kan niatnya akhir ukhrawi semua, nggak ada yang niatnya Dunia pribadi, nggak ada. Insyaallah ya. Makanya, tapi nanti ketika sudah dikasih rezeki disesuaikan ya. Jangan sampai awalnya dia pengen punya pondok dengan usaha ini, kemudian usahanya udah dapet, pondoknya nggak jadi. Nah jangan sampai begitu. Iya, 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 iya. Baik, pemirsa di rumah, itu bincang-bincang kami. Terima kasih Mas Arif. Itu ada juga Coach Firman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat yang barusan bergabung, selamat bergabung. Bantu kami ya, supaya semangat dalam membuat konten kedepannya dan tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Maka minta dibantu subrek ya, gratis subrek. Baik, terima kasih. Kami akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.